Gue udah di tahap gak ngerti lagi sama diri gue. Pandemi itu kayak fase kepompong yang katanya bakal ngubah gue jadi orang yang baru. Tapi setelah 2 tahun dan 6 kali konsultasi ke psikolog, gue ngerasa stuck. Ternyata capek juga ya. Kemarin teman gue cerita kalau dia iseng bacain request doa orang-orang di aplikasi Eloga. Dengar cerita dia, gue mikir enak juga ya kalau bisa request minta didoain secara anonim kayak gitu. Rasanya ada yang care sama lo, tapi lo gak perlu malu. Jadi akhirnya gue coba deh request doa. Gue gak expect apapun sih awalnya. Dan ternyata doa di app HelloGod tuh bisa request untuk dihubungi sama tim doa mereka gitu. Gue udah dikontak sama salah satu pembina komisi pemuda dekat daerah rumah gue. Dan kokonya bilang, boleh hubungi dia kapanpun gue butuh. Nice banget. Itu kayak exactly what I need right now. Itu narasiku, sampai jumpa di narasi berikutnya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita harus bersyukur sekali lagi di minggu ini Tuhan mengizinkan kita untuk datang ke hadirat Tuhan, beribadah kepada Dia. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di ruangan, selamat beribadah. Begitu pula dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mungkin karena kondisi tidak bisa datang ke gedung gereja, juga selamat beribadah. Dan saya juga menyarankan Bapak Ibu yang sehat dan bisa datanglah beribadah di rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita datang beribadah dengan hormat dan dengan kesungguhan kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian, kita megahkan Dia, kita agungkan Dia. Kita nyanyikan pujian besar dan ajaib karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan. Yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa,
kudus dan Dia layak disembah. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Lagu yang kita barusan nyanyikan, Dia Allah yang kudus. Biarlah juga pada hari ini, dengan kita mengakui Dia Allah yang kudus dan Dia Allah yang maha tahu, biarlah kita mau datang dan mengakui akan segala dosa pelanggaran kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 139 ayat 7 dan 4. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan kesungguhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita memainkan lagu ini satu kali, kita tenang di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan tahta-Mu yang kudus, ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pemikiran kami, perkataan kami, dan kelakuan kami mendukakan hati-Mu, menyakiti hati sesama kami. Kami menyadari betapa kami sangat terbatas dan penuh dengan kekurangan, ya Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini, kami diajak, kami diingatkan bahwa di dalam kehidupan kami ada Tuhan yang berkuasa menyelidiki hati kami yang terdalam, yang tidak bisa ditembus oleh apapun dan siapapun juga kecuali dengan kasih Engkau saja. Kami memohon pengampunan yang berasal daripada Engkau, ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Tuhan. Kami membutuhkan belas kasih-Mu yang memberikan kepada setiap kami penyucian dan kehidupan yang sungguh-sungguh
Tuhan pimpin di dalam mengarungi hari lepas hari ini. Dan kami mengingat akan kasih-Mu, akan anugerah-Mu bagi setiap kami manusia yang berdosa. Darah-Mu yang berkuasa itu telah membasuh setiap kami, memberikan kepada setiap kami penebusan. Terima kasih untuk kebaikan, untuk kasih yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami tidak pernah tahu sampai kapan kami hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu kami memohon hari-hari yang masih Kau anugerahkan bagi setiap kami. Biarlah kami boleh memiliki hati yang senantiasa dekat dengan Engkau, memandang hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Dan kami memerlukan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang memberikan kepada setiap kami kemampuan untuk kami tetap hanya bersandar kepada Engkau. Inilah setiap kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dan kami berterima kasih untuk pengampunan yang sudah Kau nyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dipersilakan untuk duduk kembali. Dari Yesaya 44 ayat yang ke-22, inilah janji pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari Bapak Ibu, dengan ucapan syukur kita angkat pujian penebusan. Penebusannya kutakan karena darah doa Allah, ku ditebus karena rahmatnya, agar ku jadi anaknya. Penebusan karena darah doa Allah, penebusan agar ku jadi anaknya. Senang karena ya terusku yang tak dapat kulukiskan, dan ku tahu penyertaannya terangnya menuntun jalanku. Penebusan karena darah doa Allah, penebusan agar ku jadi. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagunya. Mari Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan dengan segala umat di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Robert. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita angkat satu pujian. Kehendak-Mu, oh Tuhan, genapkanlah.
ayat yang ketiga. Kehendak-Mu, genapkanlah, tolonglah aku yang berlemah, dengan kuasa-Mu ku bersandar, ku diselamatkan, ku ditebus. Saudara-saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan pada hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, kami boleh menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk satu undangan Tuhan untuk memanggil kami, untuk kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya untuk kami bersama-sama, kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan kami memohon berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Biar firman-Mu pada pagi hari ini menjadi satu makanan rohani bagi kami. Makanan rohani akan memuaskan jiwa kami. Makanan rohani akan memuaskan roh kami. Biar pada hari ini ya Tuhan, kami boleh dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan kami memohon satu hal, biar kuat kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Baik setiap kami yang datang dalam ruangan ini, baik setiap kami yang menyaksikan atau yang beribadah secara online ya Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus menjamah hati setiap kami. Dan kami boleh disentuh dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Satu sukacita saudara-saudara, di masa-masa pandemi ini kita boleh tetap datang beribadah kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, biarlah kita membuka hati kita untuk kita bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini kita akan sama-sama mengeksposisi 1 Yohanes 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Kita akan sama-sama merenungkan satu tema, tidak berbuat dosa lagi. Atau tidak terus-menerus berbuat dosa lagi. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Yohanes 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi.
Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara-saudara, di zaman kita pada saat ini, dosa saudara-saudara seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Atau dosa seringkali dianggap sebagai sesuatu yang bersifat lunak, sesuatu yang bersifat lembut. Dosa saudara-saudara di zaman saat ini tidak lagi dibicarakan dengan begitu keras, dengan begitu jelas. Bahkan saudara-saudara, saya jarang sekali melihat, jarang. Hamba Tuhan itu nunjuk-nunjuk begitu ya. Kalau zaman dulu banyak hamba Tuhan itu jarinya tuh nunjuk-nunjuk begitu. Tetapi saudara-saudara, sekarang orang bersifat lembut terhadap dosa. Dosa hanya dibicarakan dengan halus, dengan sopan, dosa dibicarakan dengan bahasa yang begitu lembut. Saudara-saudara, inilah zaman kita. Suatu kali seorang pendeta yang bernama Wilbur Chapman, dia menceritakan tentang teman yang bernama pendeta Howard. Pendeta Howard ini adalah seorang pendeta yang berbicara dengan begitu keras, dengan begitu jelas tentang masalah dosa manusia. Saudara-saudara, pada waktu pendeta Howard ini berbicara tentang dosa dengan begitu keras di tengah-tengah jemaatnya, dia didatangi oleh seorang pelayan Tuhan di gereja tersebut. Pelayan Tuhan ini datang ke kantor pendeta Howard dan kemudian berbicara dengan pendeta Howard. Pelayan itu berkata, "Pak Pendeta, saya khawatir kalau Bapak berbicara dosa dengan begitu jelas, kalau Bapak berbicara dosa dengan begitu keras, kami khawatir Pak Pendeta. Nanti anak-anak muda kami, anak-anak perempuan, anak laki-laki kami, mereka akan meninggalkan gereja. Mereka tidak lagi mau datang ke dalam gereja karena mereka selalu ditegur dosa-dosa mereka. Jadi Pak Pendeta, apakah boleh Bapak bicara dosa? Katakanlah itu hanya sebuah kelemahan. Katakanlah itu hanya sebuah kesalahan yang memang manusia wajar lakukan." Saudara-saudara, mendengar pembicaraan pelayan Tuhan ini, kemudian pendeta Howard di kantornya, dia mengambil sebuah botol, saudara-saudara. Dan kemudian botolnya bukan ini. Botol ini, saudara-saudara, kemudian dikatakan kepada pendeta Howard, mengatakan kepada pelayan Tuhan ini, botol ini ada sebuah tanda. Anda lihat tandanya. Dan kemudian pendeta Howard mengatakan, "Kalau tanda ini saya hapus dan saya gantikan dengan saya katakan ini obat keras, ini bukan racun, ini bukan poison. Dan label yang bertanda peringatan yang keras ini saya tutup dan kemudian saya ganti dengan obat keras." Dan kemudian ada orang yang sakit keras dan tiba-tiba dia melihat ada obat keras dan kemudian dia minum obat keras ini. Maka apa yang terjadi dengan orang yang meminum obat keras ini? Yang sebenarnya adalah botol yang berisi racun. Saudara-saudara, kita tahu jawabannya bahwa orang tersebut akan mati. Dia mati karena dia meminum racun. Saudara-saudara, kemudian pendeta Howard mengatakan, demikianlah dengan dosa, ketika dosa dianggap sebagai sesuatu yang sepele dan kemudian dosa itu ditutup-tutupi, maka itu akan menjadi sebuah bahaya bagi orang-orang yang tidak lagi melihat tanda peringatan yang ada. Saudara-saudara, dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Rasul Yohanes di sini, saudara-saudara, dia membunyikan sebuah alarm bagi jemaatnya.
Saudara-saudara, kenapa alarm ini dibunyikan oleh Yohanes? Karena ada sebuah peringatan yang Yohanes bicarakan di dalam 1 Yohanes 3, 4-10. Peringatan kepada orang Kristen yang terus-menerus berbuat dosa. Yohanes membunyikan sebuah alarm karena ada orang-orang Kristen, mereka mengaku mereka jemaat Tuhan, mereka masuk dalam komunitas orang-orang Kristen, tapi kehidupan mereka adalah satu kehidupan yang terus-menerus berbuat dosa. Saudara-saudara, frase terus-menerus berbuat dosa, ini adalah sebuah frase yang terus-menerus diulang oleh Rasul Yohanes dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Dalam terjemahan Alkitab Indonesian New Testament Study Bible dikatakan dalam ayat yang ke-6. Orang yang terus-menerus berbuat dosa tidak pernah mengenalnya. Tetapi orang yang terus-menerus berbuat dosa adalah anak iblis. Dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9 dikatakan orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Saudara-saudara, kenapa frase ini terus-menerus diulang oleh Rasul Yohanes? Dan memang saudara-saudara, ada orang-orang yang memang mereka terus-menerus mereka berbuat dosa. Meskipun mereka mengakui kami anak Allah, kami orang Kristen, kami sudah dilahirkan baru. Mereka mengaku, tetapi dalam gaya hidup mereka, mereka adalah orang yang terus-menerus berbuat dosa. Dan Rasul Yohanes, saudara-saudara, mengingatkan. Dan Rasul Yohanes membunyikan sebuah alarm, sekali lagi dia mengingatkan. Bahwa kalau kamu terus-menerus berbuat dosa, kamu bukanlah anak-anak Allah, tetapi anak-anak iblis. Kalau kamu terus-menerus berbuat dosa, kamu adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal Kristus. Kalau kamu terus-menerus berbuat dosa, kamu adalah orang-orang yang sedang melawan Allah. Saudara-saudara, dalam kitab Keluaran ada sebuah cerita tentang orang Israel, mereka ditindas oleh orang Mesir. Dan ketika orang Israel ditindas oleh orang Mesir, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka memohon supaya Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan, dari penindasan orang-orang Mesir. Dan Tuhan mendengar doa orang-orang Israel, Tuhan memperhatikan orang-orang Israel. Maka dalam Keluaran pasal yang ke-5, Tuhan mengutus Musa kepada Firaun. Musa datang kemudian menghadap Firaun dan berkata, biarkanlah umatku pergi. Demikianlah firman Tuhan, kata Musa. Biarkanlah umatku pergi mengadakan perayaan bagiku. Biarkanlah umatku pergi untuk beribadah kepadaku. Saudara-saudara, Musa menyampaikan firman Tuhan kepada Firaun pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, apa yang menjadi respon Firaun? Bagaimana Firaun bereaksi ketika mendengarkan firman Tuhan? Saudara-saudara, pada saat itu Firaun berkata kepada Musa, siapakah Tuhan itu? Siapa Tuhan itu? Dan kenapa aku harus mendengarkan firman-Nya? Wow. Bagi saya, saudara-saudara, ini adalah sebuah pernyataan yang begitu berani yang Firaun katakan. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Saudara-saudara, siapakah Firaun? Firaun dia memang adalah seorang raja Mesir. Seorang raja yang memang mempunyai kedudukan, kekuasaan pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, dia tidak sadar siapakah Tuhan yang disembah oleh orang Israel.
Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan Firaun coba untuk melawan Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Firaun menolak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Saudara-saudara, peristiwa ini bukan hanya terjadi satu kali Firaun menolak dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi berkali-kali Musa datang kepada Firaun. Dan berkali-kali Firaun melihat tulah demi tulah yang terjadi di dalam negeri Mesir. Tetapi Firaun berkali-kali dia melihat perbuatan Tuhan. Dan dia tidak mau bertobat, saudara-saudara. Dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, sampai kepada peristiwa tulah yang ke-10. Kita tahu bahwa malaikat Tuhan membunuh seluruh anak sulung orang-orang Mesir. Termasuk anak sulung Firaun pada saat itu mati. Dibunuh oleh malaikat Tuhan. Saudara-saudara, ini peristiwa yang begitu mengerikan terjadi di negeri Mesir. Karena Firaun yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Firaun yang terus-menerus berbuat dosa. Firaun yang terus-menerus melawan Tuhan. Saudara-saudara, menurut sebuah cerita, dikatakan bahwa Firaun ketika dia melihat orang Israel pergi meninggalkan tanah Mesir. Dan dalam keadaan hati yang pedih karena anak sulungnya meninggal. Dalam keadaan hati yang merasa sakit, berduka karena anaknya meninggal. Maka saudara-saudara, Firaun ini di dalam perjalanan yang penuh dengan bahaya tengah malam itu, dia mengejar orang-orang Israel dengan kereta kudanya. Dia mengejar orang Israel sampai dia masuk ke Laut Teberau. Dan kemudian kita tahu bahwa air Laut Teberau itu tertutup kembali. Dan kereta-kereta Firaun tenggelam di Laut Teberau. Firaun meninggal ketika dia melawan Tuhan. Ketika dia terus-menerus berbuat dosa. Saudara-saudara, Alkitab memberi peringatan bagi kita. Upah dosa ialah maut. Upah dosa, orang yang terus-menerus berbuat dosa, Alkitab memberi peringatan pada akhirnya mereka akan mengalami kematian yang kekal. Ada sebuah bahaya yang menanti bagi orang yang terus-menerus berbuat dosa. Saudara-saudara, menjadi pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana pandangan kita terhadap dosa. Apakah sebagai orang Kristen kita dapat hidup tanpa dosa? Saudara-saudara, pertanyaan ini penting bagi kita. Bagaimana pandangan kita sebagai orang Kristen terhadap dosa? Apakah orang Kristen yang sudah dilahirkan baru, apakah orang Kristen yang sudah menjadi anak Allah, dia bisa hidup tanpa berdosa? Saudara-saudara, pertanyaan ini menjadi perdebatan atau menimbulkan berbagai pandangan. Dan saya akan menyampaikan dua pandangan. Yang pertama, saudara-saudara, tentu ini pandangan yang salah, pandangan perfeksionisme. Susah sekali. Perfeksionisme artinya adalah kesempurnaan tanpa dosa. Saudara-saudara, dalam pandangan ini dikatakan bahwa ketika seseorang itu bertobat, dia dilahirbarukan, dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Maka saudara-saudara, kehidupan orang ini adalah kehidupan yang dimana dia berserah kepada Tuhan dan kehidupannya itu dikuasai oleh Tuhan. Dan karena kehidupannya dikuasai oleh Tuhan, dia tidak dapat berbuat dosa lagi. Dia tidak mungkin berbuat dosa lagi. Hidupnya sempurna tanpa dosa. Saudara-saudara, coba pikirkan, apakah benar pandangan ini? Kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
kita jadi orang Kristen, apakah ibu-ibu sudah tidak pernah marah lagi di rumah? Apakah bapak-bapak sudah tidak pernah marah lagi di rumah? Kita sempurna, tidak berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, kita tahu dalam realitanya tidak mungkin manusia hidup tanpa dosa, sempurna tanpa dosa. Dalam realitanya tidak mungkin. Jadi saudara-saudara, kita melihat pandangan yang kedua. Pandangan orang Kristen terhadap dosa. Yang kedua adalah saudara-saudara pandangan progressive sanctification. Pandangan tentang pengudusan yang terus menerus. Saudara-saudara, ini yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita mengalami yang namanya pengudusan yang terus menerus. Saudara-saudara, dalam pandangan ini orang Kristen dikatakan, ya kadang-kadang orang Kristen bisa jatuh di dalam dosa. Ya kadang-kadang orang Kristen itu bisa berbuat dosa. Tetapi dalam pandangan ini dikatakan orang Kristen yang telah dilahirbarukan oleh Tuhan, dia tidak mungkin terus menerus berbuat dosa. Betul, orang Kristen bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika orang Kristen yang telah dilahirbarukan dia jatuh di dalam dosa, dia akan bertobat karena ada Roh Kudus di dalam dirinya yang mengingatkan dia akan dosa, dan Roh Kudus memimpin dia kepada pertobatan. Dan ketika orang Kristen ini mengalami pertobatan, maka saudara-saudara, dia akan memohon untuk hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengalami pembaharuan, perubahan hidup untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan seharusnya saudara-saudara, kita lebih banyak bangunnya daripada jatuhnya. Orang Kristen yang mengalami progressive sanctification seharusnya lebih banyak serupa dengan Kristus daripada mengalami jatuhnya. Seharusnya saudara-saudara. Dan saya berharap ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lebih banyak bangunnya, lebih banyak berubahnya untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita mengatasi persoalan dosa? Kita tahu kita telah dilahirbarukan. Kita tahu kita telah menjadi anak-anak Allah. Tema minggu lalu, kita adalah anak-anak Allah. Nah sekarang saudara-saudara, menjadi pertanyaannya bagaimana kita mengatasi persoalan dosa dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara-saudara, kita perlu tetap berada di dalam Dia. Kita perlu tetap berada di dalam Kristus. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6 mengatakan, karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya setiap orang yang tetap berada di dalam Kristus tidak terus menerus berbuat dosa lagi. Terjemahan yang lebih tepat. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, setiap orang yang terus menerus berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Saudara-saudara, ayat ini menggambarkan sebuah kontras yang menyolok antara orang pertama dan orang yang kedua. Orang pertama digambarkan sebagai orang yang tinggal di dalam Kristus. Dan orang yang kedua digambarkan sebagai orang yang tidak tinggal di dalam Kristus. Atau dia hidup di luar Kristus. Dan orang yang kedua ini adalah orang yang tidak mengenal Kristus. Orang yang kedua ini menggambarkan orang yang tidak percaya kepada Kristus, maka orang yang kedua ini dia terus-menerus berbuat dosa. Kenapa dia terus-menerus berbuat dosa? Karena tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupannya yang mengingatkan dia, yang menyadarkan dia akan dosa. Jadi dia terus-menerus berbuat dosa. Saudara-saudara, berbeda dengan orang yang pertama. Orang yang pertama adalah orang yang tinggal di dalam Kristus. Orang yang memiliki hubungan dengan Kristus. Orang yang memiliki persekutuan dengan Kristus.
Orang yang selalu membangun hubungan yang dekat dengan Kristus. Saudara-saudara, ini yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Kita menjadi orang yang tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudara, semakin kita dekat dengan Kristus, semakin dosa akan menjauh dari kita. Tetapi semakin kita jauh dari Kristus, dosa akan semakin dekat dengan kita. Saudara setuju? Sekali lagi saudara-saudara, ini masih pagi. Mungkin pemikiran saudara masih ada di awang-awang. Saudara-saudara, semakin kita dekat dengan Kristus, semakin dosa akan jauh dari hidup kita. Amin, saudara-saudara. Semakin kita jauh dari Kristus, semakin dekat dosa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, maka menjadi pertanyaannya, apakah hidup kita adalah hidup yang dekat dengan Kristus? Satu kali seorang bapak, dia datang kepada pendeta. Dan kemudian dia berkonsultasi dengan pendeta. Bapak ini mengatakan, Pak Pendeta, saya ini punya kehidupan lama yang sangat buruk, sangat gelap. Saya dulu Pak Pendeta, saya seringkali diajak teman-teman saya pergi ke nightclub, mabuk-mabukan, dan kemudian saya main perempuan. Tetapi sekarang saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah percaya, saya sudah bertobat, saya sudah mengikut Kristus. Tapi Pak Pendeta, beberapa waktu ini seringkali hati saya ditarik kepada kehidupan yang lama. Seringkali timbul keinginan di dalam hati saya untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Wah, saudara-saudara, kalau ditanya pertanyaan seperti ini cukup berat. Maka Pak Pendeta diam sejenak. Dan kemudian, baik, saya mendoakan kamu. Orang ini didoakan Pak Pendeta. Dan kemudian setelah didoakan, orang ini merasa tenang, merasa damai. Pikirannya kembali tenang. Wah, dia bilang, terima kasih Pak Pendeta. Saya izin untuk pulang dulu. Orang ini pergi meninggalkan pendeta. Tetapi saudara-saudara, orang ini balik kembali minggu depan dengan cerita yang sama dan kemudian minta didoakan. Berulang-ulang orang ini kembali kepada pendetanya. Waduh, kalau begini pendeta juga bisa bohwat, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, akhirnya sang pendeta berpikir, dan kemudian sang pendeta mendapat hikmat. Dia mengatakan kepada bapak ini yang datang berulang-ulang kepadanya. Dia katakan, Bapak, mulai saat ini, setiap hari, Bapak coba luangkan waktu sekitar 30 menit kurang lebih, Bapak menikmati persekutuan hidup Bapak dengan Tuhan. Gimana caranya? Bapak mulai dengan putar satu lagu rohani. Kemudian Bapak mulai menyembah Tuhan, mulai nyanyi, memuji Tuhan. Kemudian setelah Bapak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Bapak mulai berdoa. Dan kemudian Bapak mulai membaca Alkitab. Kalau Bapak sulit membaca Alkitab, pakai buku panduan renungan untuk Bapak bisa mengerti firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, sang bapak, dia coba untuk mempraktekkan apa yang dikatakan oleh pendetanya. Dia mulai meluangkan waktu 30 menit setiap hari. Dia mulai berdoa, dia mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia mulai membaca Alkitab dengan buku rohan, dengan buku renungan. Dan setiap hari dia renungkan firman Tuhan. Dia renungkan pelajaran apa yang sudah dia dapatkan, dia coba untuk mempraktekkannya. Saudara-saudara, lambat laut pendeta, bapak ini tidak pernah datang lagi kepada pendetanya. Dan Pak Pendeta akhirnya ketemu di gereja, Pak gimana?
Bapak ini berkata, Pak Pendeta, sekarang saya hidup menjadi manusia baru. Sekarang saya meninggalkan manusia lama saya. Saya menuju kepada manusia baru. Saudara-saudara, untuk kita bisa lepas daripada dosa, saudara-saudara, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan? Bagaimana persekutuan, bagaimana hubungan kita dengan Kristus? Apakah hari-hari ini semakin jauh? Atau hari-hari ini saudara semakin dekat dengan Tuhan? Saudara-saudara, yang kedua, bagaimana kita mengatasi persoalan dosa? Kita sudah dilahirbarukan Tuhan. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Tapi bagaimana kita mengatasi persoalan dosa dalam kehidupan kita? Yang kedua, berbuat kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7 mengatakan, anak-anakku jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Saudara-saudara, Yohanes mendorong kita, jangan biarkan diri kita disesatkan oleh guru-guru palsu yang mengatakan, ya nggak apa-apa berbuat dosa. Ya nggak apa-apa terus-menerus berbuat dosa. Kita tetap menjadi anak-anak Allah kok. Yohanes mengingatkan jangan biarkan kita disesatkan. Sebaliknya Yohanes mendorong kita harus berbuat kebenaran. Inilah arah yang baru dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Arah hidup kita adalah berbuat kebenaran, mempraktekkan kebenaran. Saudara-saudara, apakah pikiran, perkataan, perbuatan kita sehari-hari menyatakan, mencerminkan kebenaran atau ketidakbenaran? Saudara-saudara, di Jerman ada seorang anak Yahudi yang sangat bangga dengan ayahnya. Karena ayahnya mengajarkan untuk taat kepada agama mereka. Mereka berpegang kepada tradisi, kepada agama mereka. Saudara-saudara, satu saat keluarga ini pindah ke tempat yang lain. Dan di tempat yang lain mereka tidak memiliki yang namanya sinagoge untuk beribadah. Ini adalah keluarga orang Yahudi yang memeluk keyakinan, kepercayaan Yudaisme. Saudara-saudara, karena tidak ada sinagoge dan kebanyakan orang-orang di kota tersebut adalah orang-orang yang berasal dari gereja Lutheran, maka keluarga ini akhirnya sang ayah memutuskan berbicara di tengah-tengah keluarganya. Mulai saat ini kita tidak lagi memeluk keyakinan kita yang lama. Tetapi sekarang kita menjadi pengikut Lutheran, pengikut agama Kristen. Sang anak kaget, saudara-saudara, mendengar pernyataan ayahnya. Bagi kita adalah sesuatu yang baik, tapi bagi sang anak yang mengagumi ayahnya, memegang teguh keyakinan mereka, tetapi sekarang sang ayah berkompromi, meninggalkan keyakinannya. Dan kemudian sang ayah menjelaskan orang-orang di kota ini sekarang, tempat di mana kita tinggal, para pejabat, orang-orang yang memiliki kedudukan, mereka adalah orang-orang yang berasal dari gereja-gereja Lutheran. Kalau kita ingin bisnis kita tetap berjalan, maka kita harus menjadi anggota gereja Lutheran, supaya kita membangun hubungan, supaya kita bisa membangun bisnis kita, dan segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Saudara-saudara, karena pernyataan sang ayah, sang anak terluka, sang anak marah, dan melihat sang ayah tidak lagi memiliki integritas dalam kehidupannya. Saudara-saudara, anak ini adalah Karl Marx. Karl Marx adalah seorang yang mencetuskan ide tentang Marxisme.
Marxisme pada akhirnya membawa gerakan komunisme, gerakan yang coba untuk menghancurkan ekonomi yang sudah dibangun bertahun-tahun, sistem pemerintahan yang sudah dibangun bertahun-tahun, coba untuk dihancurkan dengan yang namanya komunisme. Saudara-saudara, Karl Marx menjadi seorang anak dengan pemikiran yang berbahaya karena ketidaktaatan sang ayah. Saudara-saudara, ketidaktaatan akan membawa dampak, membawa resiko dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, saya percaya orang yang berbuat kebenaran, orang yang mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupannya, Alkitab katakan dia akan tetap kuat, dia akan tetap teguh meskipun badai datang, hujan datang melanda, rumah itu tidak akan pernah roboh. Karena orang itu mempraktekkan kebenaran. Saudara-saudara, hari ini apakah kita menjadi orang-orang yang mempraktekkan kebenaran dalam hidup kita? Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, di tengah-tengah dunia yang menawarkan dosa, ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Pimpin hidup kami dengan Roh-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang mempraktekkan kebenaran dalam hidup kami. Kami memohon pimpinan, kami memohon belas kasihan, kami memohon pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati pelayanannya, Guru Injil Robert. Mari Bapak Ibu, kita sudah dengar firman, biar sebelum kita pulang dari tempat ini, kita buat satu tekad, apa yang kita mau tinggalkan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan apa satu hal yang baik yang kita mau lakukan, yang Tuhan kehendaki. Baik Bapak Ibu, kita mau juga membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara scan barcode dan atau ditransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristus Yesus. Oke, kita mau angkat satu pujian Bapak Ibu, melangkah lebih tinggi. Lagu ini kata-katanya sangat baik, dan biarlah apa yang firman yang tadi telah kita dengar, tekad yang kita ambil, sambil kita nyanyikan lagu ini, kita terus kumandangkan di hati kita, dan kita minta Tuhan menolong, meninggalkan dosa, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Satu langkah lebih tinggi dari kehidupan kita yang lama. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Sepanjang hidupku penuh liku kisah, tak pernah ku rasakan bosan. Ada derita, ada pula tertawa,
tertawa. Itu jadi tanda hidupku. Namun sejak ku kenal pada Yesus, ku dapat kehidupan baru. Ku melangkah dan hidupku terarah. Yakin aku takkan salah. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Aku ingin terbang dengan tinggi bersama denganmu. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Aku ingin terbang dengan tinggi bersama denganmu. Dengan tinggi bersama Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Firman yang mengingatkan kami untuk kami meninggalkan dosa, meninggalkan hal yang Tuhan benci. Dan firman yang mengingatkan kami untuk kami mau dengan tekun, dengan kesungguhan melakukan apa yang Tuhan suka. Mungkin di antara kami sudah ada yang membuat tekad apa yang kami mau lakukan ke depan. Mohon Allah Roh Kudus menolong kami. Sehingga kehidupan kami tidak hanya begitu-begitu saja. Tapi kami setiap hari ada satu langkah lebih tinggi dibanding hidup kami yang sebelumnya. Sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Allah yang baik untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Untuk peringatan yang Engkau berikan kepada kami. Tolong kami untuk kami memegangnya. Agar setiap ibadah tidak berlalu begitu saja, tapi membawa pembaharuan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pagi ini kami boleh membawa persembahan kami. Mengembalikan apa yang Tuhan titipkan kepada kami sebagai ucapan syukur kami. Biarlah Allah menerimanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengar pemberitaan firman. Warta jemaat. Iya, shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan. Doa kami biarlah kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Ada beberapa berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan hari ini. Yang pertama, adakah di antara kita yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, baik kita yang ada di gedung gereja, ataupun setiap kita yang ada di YouTube saat ini, selamat datang. Dan kalau ada di gedung gereja, adakah yang baru pertama kali datang? Bisa angkat tangan. Oke, tidak ada. Terima kasih dalam Tuhan. Beberapa berita pengembalaan. Yang pertama, kita bersyukur untuk ibadah onsite yang boleh kita lakukan. Kita melakukan 2 kali ibadah, yaitu KU yang pertama 7:30 pagi, ibadah di dalam bahasa Indonesia. Kemudian KU yang kedua jam 10 pagi di dalam bahasa Indonesia dan Mandarin. Dan kita bersyukur untuk semuanya ini, dan bagi setiap kita yang ingin ibadah di gedung gereja, maka dengan beberapa ketentuan sudah vaksin minimal 2 kali. Kemudian kalau ada gejala batuk, pilek, flu, demam, dan segala gejala lain terkait Omikron, bisa tetap ibadah online di rumah. Dan kalau mau ibadah di gereja bisa mendaftar di link pendaftaran yang disampaikan oleh Tata Usaha hari Sabtu biasanya. Kemudian Rabu 23 Februari akan ada kebaktian doa di Zoom maupun di YouTube jam 7:30 malam dengan meeting ID-nya tetap sama seperti itu ya, dan bisa bergabung bersama-sama di dalam kebaktian doa.
Kemudian tim Satgas COVID-19 GKI Karawaci bagi jemaat yang terpapar COVID dan membutuhkan pelayanan dapat menghubungi Guru Injil Robert Adrian atau hamba-hamba Tuhan GKI Karawaci. Kemudian yang terakhir adalah berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Tamar Asbanu Nesim Nasi dalam usia 70 tahun. Beliau adalah mama dari Desi Nesim Nasi, yaitu tata usaha gereja kita, Jumat 18 Februari di Soe, Nusa Tenggara Timur, dan pemakaman akan dilaksanakan besok Senin 21 Februari di Soe. Tuhan Yesus memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Terima kasih. Saya mengundang saudara berdiri. Kita akan segera menyelesaikan kebaktian kita pada pagi hari ini. Sebenarnya firman sudah kita dengar, maka kita merindukan bahwa setiap firman kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari buka dan arahkan hatimu kepada sumber segala berkat yang akan memberkati kehidupan saudara, yang memberkati keluarga dan saudara yang lakukan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh, kebaktian sampai di sini.